Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'u min nisa'i asa ayyakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismuhul fasuqa ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, bersyukur kita karena karunia Allah yang tiada terkira sehingga kita bisa memenuhi panggilannya di antara banyak kesibukan yang harusnya kita lakukan. Kita memilih untuk taat memenuhi panggilannya. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita ini karena kita telah dipilih menjadi sebagian kecil di antara umat manusia yang memenuhi panggilannya dengan cara senantiasa berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap kegiatan kita, di dalam setiap kesempatan, waktu, dan kondisi apapun. Jika langkah kita senantiasa di dalam rangka taat kepada Allah, maka bolehlah kita berharap hidup kita ini akan mendapatkan kesejahteraan di dunia wa dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, lebih kurang 5 hari lagi ketaatan kita kepada Allah akan diuji. Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang banyak. Bahkan seluruh apa yang ada pada diri kita ini pada hakikatnya bukan milik kita, sehingga Allah bisa berhak mengambil kapan saja. Salah satunya dengan menguji ketaatan kita. Bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan cara berkorban. Berkorban adalah hakikatnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan sebagian dari yang Allah karuniakan kepada kita. Jika kita mampu, kita wujudkan dalam hewan korban sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah, sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, korban juga merupakan salah satu tanda kepedulian kita kepada sesama. Meskipun rasa peduli itu juga merupakan ungkapan kedekatan diri kita kepada Allah. Kalau
apa saja yang kita miliki ini pada hakikatnya bukan milik kita, terlebih apa saja yang bukan ada pada kita, ada di diri kita. Misalkan harga diri orang lain, nama baik orang lain, itu harus kita jaga sebagai usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, tidak lama juga kita akan menghadapi satu pesta yang sangat besar, yaitu pesta demokrasi, untuk memilih pemimpin kita dan para wakil rakyat kita. Sebagaimana kita tahu, pasti di dalam rangka ini tidak jarang di antara kita ini menghalalkan berbagai cara, bahkan menjatuhkan harga diri saudara kita, membuka aib sesama, saling membuli, saling mencela, saling memberikan julukan yang tidak baik, saling membuka kelemahan lawan politik kita. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, kepedulian kita kepada sesama bukan hanya ditujukan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, yang mungkin sebentar lagi akan kita praktekkan melalui korban. Kepedulian kita kepada sesama juga salah satunya adalah melindungi harga diri orang lain di depan sesama kita, menjaga keburukan orang lain tidak terbuka, menutupi aib orang lain kepada semua saja. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana hadis Rasulullah tadi mengajarkan kepada kita, marilah kita berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan ini dengan tidak menimbulkan masalah yang baru, yang barangkali lebih besar dari masalah yang utama. Ada suatu kisah yang bisa kita jadikan contoh. Ada seorang siswa, ketika itu siswa ini menengok gurunya yang sedang sakit. Kemudian ketika siswa tadi berhadapan dengan sang guru menanyakan, kamu siapa? Anak tadi mengatakan, saya siswa bapak. Setahu saya, kamu itu dulu ketika saya ajar tidak pernah berkeinginan menjadi guru. Sejak kapan kamu punya keinginan untuk menjadi guru seperti saya, wahai anakku? Kemudian siswa tadi bercerita, masih ingatkah Bapak ketika Bapak menyelesaikan suatu masalah di kelas, ketika itu ada teman kita yang kehilangan jam. Kemudian semua teman kita gaduh karena mencari siapa yang mencuri jam tersebut. Kemudian Bapak menyuruh kepada seluruh teman kita untuk memejamkan mata sambil berdiri. Kemudian ketika teman-teman terpejam, Bapak menggeledah saku kita satu persatu, dan jam itu Bapak temukan di saku saya. Tetapi Bapak diam saja, dan ketika Bapak sudah menemukan, Bapak mengajak kepada teman-teman kita untuk membuka mata kembali. Kemudian sambil mengatakan, pelajaran sudah usai karena jam sudah ditemukan, dan mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Betapa saat itu saya merasa harga diri saya terlindungi. Seandainya Bapak saat itu membuka siapa yang mencuri jam itu, betapa jatuhnya. Saya memang teledor, saat itu saya menginginkan jam yang bukan hak saya. Tetapi sikap Bapak tadi menjadikan saya terbuka hatinya. Ternyata dengan sikap yang demikian menjadikan saya berkeinginan menjadi guru untuk menyelamatkan banyak siswa-siswa yang mungkin seperti saya. Hadirin yang berbahagia, bukan hanya demikian.
Kadang-kadang di dalam masyarakat kita itu ada suatu peristiwa, kemudian peristiwa itu diselesaikan di depan orang banyak, tetapi cara menyelesaikannya dengan membuka aib sesama kita, sehingga ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa terhina. Dan ini saat ini sudah sangat lumrah betapa para elit politik membuka aib saudaranya dengan terus terang, kadang dengan menjatuhkan lawan politiknya, dengan mengkriminalisasi atau dengan membuka celah sehingga lawan politiknya merasa jatuh. Hadirin yang berbahagia, di masa Rasulullah juga pernah dicontohkan. Ada sebuah riwayat mengatakan suatu ketika Rasulullah selesai sholat jamaah maghrib, kemudian mengadakan satu jamuan. Di tengah-tengah jamuan itu ada seorang jamaah yang buang angin. Tentu saja buang angin ini sangat mengganggu kondisi jamaah, sehingga ada beberapa jamaah yang mengatakan, coba siapa yang buang angin segera keluar. Tentu saja ini tidak ada yang keluar, karena kalau keluar betapa malunya. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang berwudu sebelum sholat isya meskipun sudah batal itu satu kemuliaan. Dan Rasulullah saat itu keluar untuk wudu, sehingga dicontoh oleh semua sahabat. Rasulullah mengatakan ini karena dia tahu sahabat-sahabat ini pasti akan menunggu siapa nanti yang sholat isya keluar, pasti dia yang buang angin. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, kemudian mencontohkan dia keluar untuk berwudu, maka seluruh sahabat pada waktu itu mencontoh Rasulullah keluar untuk berwudu, sehingga selamatlah orang yang buang angin tadi. Bahkan hadis ini menjadi satu perdebatan, karena saat itu Rasulullah juga mengatakan saat selesai jamuan, karena jamuan saat itu adalah memakan daging unta. Kemudian Rasulullah mengatakan siapa yang barusan makan daging unta hendaklah berwudu. Sehingga di para ahli fikih mengatakan bahwa orang yang sesudah makan daging unta itu diwajibkan berwudu karena peristiwa ini. Tapi para ulama yang lain mengatakan makan daging unta tidak menjadikan batal berwudunya. Tetapi pada hakikatnya Rasulullah sangat menghargai harga diri orang lain. Hadirin yang berbahagia, kepedulian kita kepada sesama, menjaga harga diri orang lain itu sangat penting. Sehingga Rasulullah sangat menghargai setiap aib bagi saudaranya itu, tidak pernah membukanya di hadapan orang lain. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 yang tadi di awal khutbah saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan janganlah seorang wanita mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah engkau saling mencela. Janganlah engkau memberikan sebutan dengan nama yang tidak baik. Sesungguhnya sebutan nama yang tidak baik itu sejelek-jeleknya sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat dari hal yang demikian, maka ia termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, kalau hari raya Kurban kira-kira 5 hari lagi akan kita lalui, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, meniatkan untuk menyisihkan sebagian yang dikaruniakan Allah kepada kita di dalam berkorban tadi. Maka bagi kita yang tidak mampu, mungkin kita bisa menyisihkan kepedulian kita kepada sesama. Mari kita saling menghargai di antara sesama muslim kita ini. Terlebih lagi di saat kita ini memiliki suatu pengetahuan tentang kelemahan saudara kita, aib saudara kita, mari kita tutupi. Mari kita pelihara, jangan sampai diri kita ini membuka aib saudara kita atau menjatuhkan harga diri saudara kita.
meskipun tujuan itu sangat baik bagi kepentingan kita, tetapi itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang zalim apabila kita lakukan. Maka kepedulian kita itu tidak harus diwujudkan dengan memberikan sebagian harta kita, tetapi bisa dengan jalan menjaga harga diri orang lain. Semoga dengan demikian Allah senantiasa mendekatkan keimanan, ketakwaan, dan perilaku kita kepada jalan yang terbaik, yaitu jalan takwa. Dengan jalan takwa inilah kita akan bisa meraih kebahagiaan fidini wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.